Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di satu majelis yang sangat mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, majelis yang dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya diminta untuk berbicara dengan tema sholat. Tema itu baru saya baca tadi kira-kira jam 2. Ono tema ya gitu ya. Ya karena ada tema dan saya pagi sudah ya hari-harinya memang di depan laptop, di depan komputer dan sedang juga nulis buku gitu, insyaallah. Jadi saya langsung connect gitu. Oke lah, bikin insyaallah. Kalau saya bikin makalah itu kan mungkin cukup 10 menit selesai gitu kan. Jadi karena tinggal buat cacet itu aja gitu kan. Nah, insyaallah sudah materi sudah saya kirim ke beliau dan insyaallah sudah dikirim di grup mana saja gitu. Jadi materi sini saya kirim di grup seluruh Indonesia gitu. Jadi hari ini sore ini insya Allah teman-teman saya di Indonesia sedang tahu kalau di Wisma Permai Raudhatul Jannah sedang ada kajian menjelang buka puasa gitu. Alhamdulillah jamaah sekalian berbahagia. Jadi setelah saya coba untuk klik gitu, nah ternyata di dalam Al-Quran itu ada 61 ayat yang berbicara tentang sholat. Ya, dari 61 ayat itu kata sholat itu ada di 64 tempat gitu. Tapi tidak akan saya deres semua pada kesempatan sore hari ini. Ya, saya nukilkan beberapa ayat yang mudah-mudahan ya ini nanti akan menjadi motivasi kita semua untuk lebih semangat di dalam menjalankan ibadah sholat gitu. Masalah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim surat 14 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul li ibadiyalladzina amanu. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada segenap orang-orang mukmin. Jadi yang dijadikan sasaran perintah ini adalah alladzina amanu, bukan alladzina aslamu, bukan orang Islam. Ya, orang Islam yang aman. Nah, jadi begitu. Jadi kok banyak umat muslim belum sholat ya, memang sholat ini berat. Karena memang yang bisa menjalankan perintah ini orang-orang iman gitu. Kalau hanya sekedar Islam saja berat sekali gitu. Kalau sudah menyangkut perintah gitu. Makanya Allah perintahkan sampaikan kepada hamba-hambaku alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Apa yang harus disampaikan? Satu, yuqimus sholat, agar mereka menegakkan sholat. Nah, jadi perintah untuk sholat ini kita orang-orang yang beriman, maka harus kita perhatikan perintah ini. Maka di dalam surat yang lain, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah begitu. Ya, bagi orang yang beriman, sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, perintah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, sampaikan kepada hamba-hambaku yang beriman, yang pertama mereka supaya menegakkan sholat, yang kedua supaya mereka menafkahkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan gitu. Karena orang yang sangat berhati-hati berinfak pun tidak mau disebut namanya gitu. Udah tidak usah sebut nama saya ya, nama hamba Allah saja gitu. Ya, hamba Allah ya sudah, ditulis hamba Allah. Yang terima infak kan tidak penting gitu kan. Apakah disebut namanya Ginting apa hamba Allah kan tidak penting gitu. Yang penting kan infak. Panitia zakat itu kan yang penting itu. Wis ae kumpulno kabeh, yang penting kan begitu ya toh. Urusan jenengan mau disebut nama apa tidak itu urusan lain gitu. Karena kalau kita bicara keikhlasan itu sebenarnya tidak tergantung kepada apakah nama disebut atau tidak. Ya. Karena wa intu bedus shadaqat fa ni'mah. Menampakkan sedekah itu baik kok kata Allah itu. Jadi kalau bersedekah Fathur Rahman katakan begitu, itu bagus gitu. Maka orang yang tahu, orang yang mengenal, yang membaca, oh ini Pak Fathur ini. Ternyata beliau juga sedekah di situ. Sedekah ikutlah sedekah gitu. Maka jenengan dapat pahala double itu. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi memberikan contoh kebaikan mendapatkan pahala ganda gitu. Jadi makanya tidak perlu kita khawatir. Jadi kalau semua nanti yang bersedekah pakai nama hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah semua, itu nanti repot begitu. Yang susah itu hamba setan gitu. Ini siapa ini gitu kan. Susah juga untuk dia gitu, diprovokasi gitu kan, karena hamba Allah semua ini gitu kan. Nah, jadi yang kedua wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kapan sholat dan infak itu dilakukan? Masya Allah. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Jadi sholat dan infak itu harus dilaksanakan sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli dan juga tidak ada persahabatan. Hari apakah itu? Hari kiamat. Mumpung belum datang kiamat, perintahkan kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka melaksanakan sholat dan mereka mengeluarkan infaknya gitu. Nah ini di dalam surat Ibrahim ayat 31. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, maka jadi jelas bagi kita semua bahwa perintah sholat itu berlaku untuk orang iman ya, untuk orang iman gitu. Jadi kalau masih banyak kita jumpai saudara kita masih belum sholat, nah itu tugas kita, tugas-tugas kita semua, bagaimana mereka menjadi faham bahwa sholat itu adalah satu kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Ya paling tidak awal tugas kita adalah bagaimana meningkatkan keislaman mereka sehingga mereka menjadi mukmin yang baik, mukmin yang benar, mukmin yang sejati, yang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka menjadi ringan untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 72. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa an aqimus shalah wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa an aqimus shalah, dan hendaklah mereka menegakkan salat. Bukan sekedar mengerjakan, tapi mereka menegakkan salat. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, karena wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah, kita tidak punya modal, tidak punya bekal untuk kembali kepada Allah, apa yang kita harapkan nanti kita? Maka modal bekal yang harus kita siapkan yang utama adalah sholat itu. Wa an aqimus sholat, tegakkanlah olehmu sholat, tegakkan sholat. Kenapa? Karena ketika nanti kita bertemu kepada Allah, amal yang pertama dihisab itu adalah sholat. Masya Allah, luar biasa ini ayat ini gitu kan, mengingatkan kita semua. Ya, wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dikumpulkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan kita. Nah, ditanya gimana sholatnya gitu. Ya, kalau sholatnya baik, maka yang lain baik. Kalau sholatnya jelek, maka yang lain juga menjadi jelek gitu. Nah, itulah sebabnya maka di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238 Allah Subhanahu wa taala perintahkan hafidhu 'alas sholawat. Jagalah oleh kalian semua alas sholawati. Jadi sholat yang 5 waktu itu. Jaga sholat 5 waktu. Ya, tegakkan sholat dan jaga waktunya. Ya, jangan sampai lewat. Jaga waktunya dan jaga bagaimana kita melaksanakan sholat sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassolatil wusta, dan sholat yang wusta, sholat tengah-tengah. Nah, sholat yang tengah-tengah itu apa? Para mufassir mengatakan itu adalah sholat asar, ya. Karena sholat yang di awal itu adalah duhur dengan subuh dengan duhur, ya, di malam itu adalah maghrib dengan isya, maka yang di tengah itu adalah asar. Para mufassir ketika menjelaskan ayat ini juga menyampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa waktu-waktu asar dan juga waktu-waktu subuh yang disebut oleh Allah Quran Fajr di dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal Fajr. Quran Fajr itu sholat subuh gitu. Ternyata Rasulullah SAW menyampaikan pesan yang sangat mulia untuk kita semua. Waktu subuh, waktu asar itu adalah waktu di mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka bergantian untuk melaksanakan tugas jaga. Ya ta'aqabu malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar gitu. Jadi malaikat malam dan siang bergantian tugas gitu. Sore hari ini malaikat siang yang bertugas siang mereka bersegera untuk menghadap Allah. Ya, malaikat yang menjaga malam bersiap diri juga untuk turun, bergantian di sini gitu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku tadi wahai para malaikat gitu. Maka malaikat jawab. Malaikat ini tidak punya kepentingan apa-apa, kalau ditanya ya jawab apa adanya gitu. Jadi malaikat itu tidak ada apa istilah ABS. Apa ABS itu? Asal bu'i senang. Kok mesti bapaknya terus toyo gitu. Asal bu'i senang, gitu kan? Asal ibu senang, asal bapak senang, tidak malaikat itu. Malaikat itu adalah hamba yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Udah, kalau itu perintah dilaksanakan. Jadi selalu bahasanya siap. Jadi tidak ada lagi jawaban malaikat kecuali hanya siap, itu aja pokoknya. Perintah Allah siap, dilaporkan itu kepada Allah. Ya. Ketika ditanya bagaimana kau tinggalkan hambaku wahai malaikat, maka malaikat jawab, kami tinggal mereka dalam keadaan sholat. Gitu. Jadi malaikat melaporkan apa adanya, tidak melakukan pelaporan yang nggak benar gitu. Digawe-gawe tidak ada gitu. Jadi apa adanya dilaporkan. Ya, kalau mungkin hari ini, maaf sore ini juga malaikat pas juga datang di tempat kita ini, ya nanti laporannya sama juga itu. Tadi saya datang, ditanya sama Allah, ya kami datang kemarin di Wisma itu ada ini, ngumpul semua itu ada ini gitu. Jadi maka beruntung sekali orang-orang yang suka berkumpul dalam majelis yang mulia begini nih gitu. Jadi makanya jangan merasa getun orang lapau teko mau lu jangan getun. Nah iso ya dudu awak dhewe piye carane sing seneng sapa masjid. Jadi biar nanti malaikat melaporkannya itu cetak gitu. Oh malah ditambah di video pisan itu. Jadi kira-kira jawabannya malaikat, nggih ya Allah anu pun nonton videone kok Bang di syuting Bang. Mangke ngaten sedaya gambare Bang gitu. Di syuting ngarep mburi kok kalian panitia ngoten. Oh iya wis gitu kan. Jadi jelas cetok ngoten gitu. Nah ini. Jadi maka
waktu sholat yang tengah-tengah ini harus betul-betul kita perhatikan, sholat asar, kan hilang itu. Kalau hilang, susah kita. Karena sudah ada aturannya, kalau kita mau menjamak sholat itu yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar. Ya, maghrib dengan isya. Kalau sudah asarnya lepas atau lewat, mau dijamak dengan apa asarnya begitu? Ya kan? Apalagi dengan sengaja meninggalkan sholat asar gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tarakal asra fahabita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar maka faqad habita amaluhu. Amalannya sudah rusak. Siapa yang meninggalkan asar rusak sudah amalannya begitu. Ya, Masya Allah. Makanya kita manfaatkan betul waktu asar ini, harus betul-betul kita jaga. Hafidu disuruh jaga itu semua. Termasuk sholat yang wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan sholatlah kamu karena Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kehusyuan gitu. Ya memang perlu khusyuk, perlu jamaah sekalian. Bukan sekedar sholat tapi khusyuk ini penting. Khusyuk itu pekerjaan hati. Ya. Khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Kalau pekerjaan tubuh kita itu namanya tumak nina. Nah, tumak nina itu adalah alamat daripada kekhusyuan. Orang kalau khusyuk maka akan kelihatan dari tanda-tanda tubuhnya gitu. Jadi sholatnya tenang, nggak gupu, nggak buanter, ya nggak kakean gerak gitu kan. Kan ada orang sholat gerak banyak itu kan, bawa ketepak gitu. Ya untung sholat ke masjid mboten lamu mriki nggih. Jadi sholat sing akeh nyamuk ae bola-bali plak-plok, ini plak-plok. Ya di sak masjid kok main terbangan plak-plok. Rawami gak karu-karuan ngoten itu. Kenapa gitu? Ya tadi itu. Karena dia tidak bisa mendapatkan khusyuan di dalam sholat tadi itu. Wa qumu lillahi qanitin. Ya dengan khusyuk maksudnya gitu. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, karena pentingnya sholat ini, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha surat 20 ayat 132 Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis sholat. Jangan hanya kita yang sholat, jangan hanya bapak ibu aja yang sholat, tapi ahlinya, keluarganya juga diperintah untuk mengerjakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintah sholat gitu. Jadi jangan sampai kemudian ibu-ibu merasa tanggung ya, mau ngongkon sholat kok rahampiye gitu. Enggak, kalau sudah perkara sholat, siapapun ayo sholat jamaah dulu, ayo segera mengambil wudhu, ayo bersiap-siap untuk mengerjakan sholat gitu. Ya, ini perintah Allah, wa'mur ahlaka, perintah ahlimu, perintah keluargamu gitu. Wastabir 'alaiha, dan juga bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Sing sabar gitu. Sholat juga butuh sabar. Ya sabar menunggu waktunya juga gitu kan. Apalagi sholat berjamaah, sabar menunggu imam. Ini juga penting, ini kadang-kadang jamaah itu tidak sabar dengan imam itu kan. Imamnya durung teko wis bolak-balik gitu, komat itu. Terus maju kesuwen imamnya gak teko-teko gitu kan. Gak sabar blas itu. Padahal sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya juga mengajarkan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah gitu. Jadi penting juga sehingga ada ketertiban, ada kedisiplinan di dalam jamaah itu. Jadi kalau jamaah sudah tidak ada kesabaran, maka tidak akan ada kedisiplinan di sini gitu. Warpe dewe-dewe tidak karu-karuan sudah begitu. Maka yang terjadi nanti adalah imam itu akan surung-surungan gitu. Terus koneng gitu. Awakmu gitu. Gitu kan. Awakmu sing nom gitu. Enggak sampean mau sing tua Pak gitu. Ya. Wis to sampean sing nom. Ayo mboten Pak sing tua jadi imam Pak. Bingung gitu kan, surung-surungan. Kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga orang saling dorong di dalam urusan imam sholat itu. Wah, akhirnya yang tua tadi maju imam gitu. Walaupun yang tua sudah menyampaikan, gak iso aku udah di imam gitu. Gak iso.
dipaksa harus sing nom-nom. Ya wis akhirnya Allahu Akbar. Matur Allahu Akbar, wis meneng ae gitu. Mau coba ya, udah biasa dadi makmum kan ya wis melu imam ngoten mawon gitu. Imam gerak ya gerak, takbir ya takbir, imam rukuk melu rukuk. Nah iki dipaksa dadi imam itu kan. Gara-gara sing nom-nom iki ndablek-ndablek kan itu. Ayo Pak, gak oleh Pak, dari Nabi ku sing tuwa dadi imam kuwi. Oh ya wis entuk ati Allah Akbar meneng. Mari meneng suwe bingung terusane apa gitu. Noleh kan. Ya apa ngene iki? Paling gak iso tak aku gitu kan gitu. Berarti paling bingung, sak masjid bingung gitu gara-gara imame ngomong terus terang ini bareng diposok-posok dadi imam ya apa ngene iki. Ya apa terusan apa mari ngono gitu kan. Bingung imam gitu kan. Nah, makanya kalau tidak bisa jadi imam jangan nyelonong jadi imam. Jadi imam gak ngerti nyelonong jadi imam. Makmumnya gopo kabeh gitu kan. Nah, jadi jamaah sekalian perlu ajaran kesabaran ini juga ditanamkan kepada kita. Sholat ini juga butuh kesabaran, sabar menunggu waktunya, sabar di dalam menjalankannya, ya sabar di dalam ini melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul di dalam sholat itu sendiri. Nah kemudian perlu juga ada motivasi. Ya perintah sholat itu ternyata diberikan motivasi juga oleh Allah gitu. Katakan la nas'aluka rizqan. Ya Allah sampai gini. Aku lo tidak minta rezeki sama kamu, saya tidak minta apa-apa sama kamu. Nahnu narzuquk, justru kami yang memberikan rezeki pada kamu gitu. Masa aku tak konsult ora gelem gitu. Padahal aku tidak minta apa-apa sama kalian. Saya hanya nyuruh kalian sholat saja. Gitu. Laksanakan, sudah. Gitu. Saya tidak minta apa-apa gitu. Allah sampai segitu loh nyuruh kita sholat itu. Aku lo gak njaluk apa-apa karo awakmu gitu. Justru aku malah sing ya wis ngongkon sholat, aku wis ngei pisan gitu. Udah kamu tak suruh sholat, rezeki juga saya kasih begitu. Apalagi juga kemudian, wah kita butuh rezeki juga kepada Allah. Wah tambah sholat sing temen gitu kita, sholat temen jaluk maring Allah gitu. Minta kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Rasulullah habis sholat subuh, kita apa yang dibaca Rasulullah itu? Mari salam nih. Rasulullah memperbanyak doa setelah zikir wirid sedaya niku, memperbanyak doa di waktu selesai subuh itu isinya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan jalur rezeki itu. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Allah sudah ngasih. Masih dimintai lagi. Tidak apa-apa, Allah senang saja begitu. Tidak usah malu-malu kita kepada Allah, minta saja. Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, tak kabulkan nanti permintaanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya ini ayat di tengah-tengah pembahasan tentang puasa. Kalau ada hamba bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawab, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Syaratnya harus wal yu'minu bi, harus percaya sama aku. Nah gak percaya urusan jaluk gitu. Nah gak percaya urusan jaluk gitu. Nah bukti percaya kepada Allah apa? Dikon sholat ya sholat atau Allah sing ngongkon gitu kan. Sholatlah kamu gitu. Kerjakan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat-sholat yang diperintahkan Allah selain daripada 5 waktu itu. Nah hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, wal akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu adalah milik orang yang bertakwa. Itu di dalam surat Toha 132. Pentingnya sholat ini ya memang dirasakan oleh hamba-hamba Allah terdahulu. Ya. Kalau kita lihat di surat Luqman, surat 31 ayat 17, Luqman Al-Hakim, beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi beliau adalah hamba Allah yang sholi, yang penuh dengan hikmah. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang melampaui manusia biasa. Itu Luqman Al-Hakim gitu. Nah, coba kalau kita perhatikan, apa di antara nasihat Luqman kepada anaknya gitu. Di ayat 17 Luqman nasihati anaknya, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku tegakkan sholat. Kenapa? Masya Allah, karena Luqman sangat tahu
bahwa di balik perintah sholat itu ada banyak hal yang bisa didapatkan. Kalau perlu mungkin juga akan banyak keajaiban yang bisa didapatkan dengan sholat itu. Maka Luqman perintahkan aqmis sholat, tegakkan sholat. Setelah tegakkan sholat baru wa'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Baru ada perintah berikutnya. Makanya kalau tidak ahli sholat, tidak mungkin juga mereka akan mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar itu hanyalah mereka orang-orang yang mau menegakkan sholat, termasuk orang-orang yang bisa bersabar terhadap apa yang menimpa kepada dirinya. Tidak akan bisa dia dilakukan kecuali mereka adalah orang-orang yang mau menegakkan sholat itu. Jadi modalnya itu adalah sholat itu. Orang kalau mau sholat, insya Allah apapun nantinya akan ditimpahkan Allah kepada dirinya akan diterima dengan penuh kesabaran, diterima dengan penuh keikhlasan, sabar dan tawakal kepada Allah gitu. Nah, coba jangan lihat dan jangan perhatikan itu. Ya, kadang-kadang ada pemandangan yang sebenarnya ini gelitik kalau difikirkan itu. Ya, di masjid-masjid, di mana-mana begitu ya. Orang sudah udzur, masih juga mereka datang ke masjid. Sudah udzur itu, masih datang juga ke masjid itu. Ya. Mereka harus sholat dengan duduk, sholat duduk di atas kursi, mau juga. Ya. Kenapa? Ini sesuatu yang memang menarik itu diungkap gitu ya. Kenapa begitu? Kalau perlu cari 1000 orang yang sholatnya sudah udzur, yang mereka sholat di atas kursi, duduk di kursi, sholat dengan duduk dan seterusnya. 1000 orang ditanya, Pak, kenapa jenengan dalam keadaan begini masih mau sholat berjamaah ke masjid? Nanti kita baru menemukan jawabnya gitu. Kalau saya belum menemukan jawabannya ini gitu, saya baru menyampaikan kita cari. Kalau 1000 orang terlalu banyak, kita mencari sampel saja beberapa masjid di PP Legi, di Wisma Permeh, di Al Qadar, di At-Taqwa 1, At-Taqwa 2, Ar-Rahmah. Cari itu jamaah-jamaah yang mungkin udzur, mereka masih juga sholat berjamaah walaupun dengan duduk, dengan duduk di atas kursi dan seterusnya gitu. Coba tanya, Pak, Bu, kenapa jenengan sholat padahal jenengan sholat harus dengan begitu gitu kan. Itu nanti kita baru akan menemukan, oh ya, nanti akan ada beragam jawaban itu. Ada beragam jawaban. Ya. Yang mungkin justru jawaban-jawaban itu nanti akan menjadikan kita akan berpikir, iya ya gitu. Terus kenapa ya saya yang tidak udzur kok kemudian harus bermalas-malasan di dalam melaksanakan ini gitu. Duit sholat sujud si normal. Ya, katakan si normal sujud nih. Nggak dengkul dhisik si enggak masalah begitu. Nggak tangan dhisik enggak masalah gitu. Sing masalah kuwi kan wong sing masalahno gitu. Kadang-kadang iki salat kok nggih dengkul dhisik gitu. Salat kok nggih tangan dhisik, kok repot banget to ya wong iki gitu kan. Ya. Wis bene to gitu kan. Jadi nek Pak Edi ini nek salat kira-kira dengkul dhisik sing lugur itu. Wah, masalah itu nanti gitu. Dengkul wis kocak arepe digawe dengkul dhisik lugur berat itu. Yang paling mungkin itu ya tangan dulu. Ya, kayak hadisnya Abu Hurairah itu, fal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya gitu. Ya, kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin secara postur tubuh tidak banyak daging gitu. Tidak banyak daging dan tidak ada masalah begitu gitu, dan tidak ada masalah gitu. Mau lutut dulu atau mau tangan dulu tidak ada masalah gitu. Kalau sudah saya begini berhitung yang mana yang paling aman bagi saya begitu. Lutut dulu apa tangan dulu gitu. Karena saya termasuk yang sudah mulai berdaging gitu kan.
mulai berdaging gitu. Saya sejak pindah ke Mojosari itu sudah mulai berdaging gitu, karena menunya beda gitu. Kalau menu di Mojosari itu kan iwak asin dicampur jangan bukan jangan apa cak itu, jangan kelor gitu, sambal terasi. Wah, masya Allah, sampai durung rasane itu. Ayo kapan-kapan Rono disiapkan menu itu saja cukup itu ya toh, jangan kelor, iwak asin, sambal terasi. Ora usah daging-dagingan, wis blenger itu, wis telu iki wis gitu kan. Wah, sampean gak imbu-imbu aja celuk jenengku sampean dari gitu. Sampean imbu-imbu Rono disuguhi meneh mangan, Rono disuguhi meneh bolak-balik mangan, dites-tes iku tok, gak bosen-bosen. Padahal pirang tahun kula mboten, 15 tahun itu loh. Waktu nek biyen sampean ngerti saya pertama-tama kelihatan kurus kecil gitu, saiki gede pun heran sampean gitu. Ya karena ada perubahan menu makan. Ya, perubahan menu makan. Itu udah mulai agak masalah sedikit itu. Kalau dulu mungkin begini tidak ada masalah, sekarang harus begini nih. Untuk kuat itu. Tuh, coba itu. Ternyata dibalik beragamnya ajaran ini, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita semua, bukan kesulitan. Makanya silakan, mana yang mudah bagi kita silakan itu. Ya, jangan kemudian kita merasa terhambat untuk melakukan kebaikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada kita. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, tidak sulit kok. Ya. Makanya kalau orang iman bagaimanapun dia tidak ada masalah begitu. Nah, kalau orang tidak iman ya pasti bermasalah begitu. Di konsolat itu pun masalah itu. Wong nggak iman itu kan, apalagi ya dalam keadaan udzur sekali gitu kan. Sudah tidak iman udzur lagi gitu kan. Oh, sudah tambah susah lagi begitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh panjenengan udzur dan jenengan datang, masih berusaha datang melaksanakan sholat ini, masya Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Gitu. Saya datang ke masjid pertama-tama ketemu tadi, ketemu beliau itu. Nah, beliau itu jamaah dulu kalah gitu ya. Nah, beliau orang Medaeng gitu. Tapi beliau sudah panggilin sama saya karena beliau tahunya dulu saya kurus waktu itu. Delo gitu. Pak, panggilin kali kula sampean ya gitu kan. Nggih, Fathur. Ya Allah, Mas Fathur. Baru tahu beliau gitu. Karena sudah lama juga enggak ketemu. Lama enggak ketemu, tahu kan tambah gawat di Bembeng itu apa ya? Bingung itu orang gitu kan. Tapi setelah tahu baru ngomong enak, ingat semua jadinya. Ingat cucunya, ingat anaknya, karena putra-putra beliau dulu murid saya juga gitu. Nah, jadi alhamdulillah senang saya ketemu begini, alhamdulillah gitu. Ya, memang jadi romantis kalau jarang-jarang ketemu begini ya. Jadi ketemu setahun sekali itu, masya Allah, enak itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, terus kapan kita harus perintah ahli kita untuk sholat? Nah, mulai anak-anak ini sudah harus mulai kita perintah mereka. Kapan mereka harus kita perintah? Di dalam Sunan Abu Dawud ya, dari Amr ibnu Shu'aib an Abi an Jaddi, ya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Ya wa hum abna'u sab'in sinin. Jadi perintah untuk sholat itu ketika anak sudah umur 7 tahun. Jadi jangan lupa, Luqman perintah, ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, tegakkan sholat. Allah perintah aqimus sholat, tegakkan sholat. Rasulullah memberikan pedoman untuk kita semua di dalam mengajari anak-anak kita. Kapan anak kita disuruh sholat? Umur 7 tahun. Ya, sudah umur 7 tahun sudah harus dimulai. Cucu-cucu kita kalau sudah umur 7 tahun sudah harus dimulai. Ayo dipelajari sholat.
Jadi makanya mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali gitu. Ya, makanya di zaman Rasulullah masjid itu tidak tertutup bagi anak-anak kecil, tidak tertutup. Sama sekali tidak tertutup. Makanya ketika Rasulullah itu mendengar ada anak kecil nangis, Rasulullah mempercepat sholatnya. Apa kata Rasul? Ya, saya khawatir nanti akan mengganggu sholat, akan mengganggu sholat ibunya gitu, atau orang tuanya gitu. Sudah diajari gitu. Walaupun anak kecil masuk masjid tidak ada masalah itu. Lah terus bagaimana nanti? Nah, urusan nanti bagaimana nanti teknis lah begitu. Jadi, tapi saya tahu gitu bagaimana anak-anak kita sejak dini sudah harus kita latih, harus kita didik umur 7 tahun itu. Karena pembiasaan itu, kalau dalam teori pembiasaan, seseorang itu akan baru biasa dan terampil melakukan sesuatu kalau mereka dibiasakan kurang lebih selama 10.000 jam. Ya, 10.000 jam. Dilatih harus selama 10.000 jam itu. Ya. Kalau satu hari kita ngelatih diri sebanyak 4 jam, maka berarti tinggal hitung 10.000 jam dibagi 4 jam, maka ketemunya berapa tahun? Ya, kalau 8 jam latihannya sehari gitu, dilatih 8 jam terus hingga menjadi terampil dan biasa gitu, sampai akhirnya mahir gitu, 8 jam, maka berarti kurang lebih itu butuh waktu 4 tahun gitu, 4 tahun. Jadi anak kalau umur 7 tahun sudah mulai dilatih, dikenalkan sholat, dilatih sholat, diajari sholat, dan terus-terusan diajari seperti itu, ya, itu 4 tahun 10 jam itu, 4 tahun kurang lebih, anak-anak kita ajari, kita latih terus-menerus itu, ya, insya Allah nanti di umur 10 tahun, umur 11 tahun, anak-anak kita sudah tidak perlu lagi disuruh-suruh. Insya Allah mereka sudah faham, mereka sudah mulai mengerti, minimal mereka akan melakukan sesuatu itu karena sudah biasa gitu. Itu nanti ketemunya umur 10 sampai 11 tahun gitu. Ini penelitian Bapak Ibunya 10.000 jam ini gitu. Jadi kan kalau dalam dunia sepak bola, Messi itu bukan tiba-tiba jadi pemain top, tidak itu. Ternyata Messi itu sudah mulai berlatih, ya, dan sudah mulai dikenalkan bola itu umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Ya. Baru kemudian umur 15 tahun sudah mulai kelihatan. Umur 20 tahun, nah baru tampak dia menjadi pemain hebat gitu. Jadi tidak tiba-tiba, ternyata mulai kecil 5 tahun itu. Jadi banyak sekolah-sekolah sepak bola itu yang bagus ya umur 5 tahun. Nah umur 20 tahun kayak latihan bal-balan itu sampai jungkir-jungkir gak kira enak wis itu. Wis gak enak apa mana umur-umur 40 tahun kayak latihan walah akeh jungkir wali timbang anu gitu kan. Nah ternyata begitu. Dan ternyata di dalam panduan sepak bola, nah ini coba ini kok ya biar jenengan tahu gitu kan, ternyata di dalam kurikulum sepak bola yang pertama-tama ditanamkan adalah masalah adab gitu, masalah adab, masalah etika. Ini kurikulum FIFA Pak ini gitu ya, kurikulum FIFA ini. Jadi anak main bola 5 tahun itu mereka sudah harus dikenalkan adab dulu, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana bekerja sama dengan teman, bagaimana menolong orang, bagaimana membantu orang, bagaimana cara minum dan sebagainya. Ada itu. Saya mengerti begini gara-gara jadi ketua PSSI itu. Oh, ini ya ternyata kurikulumnya gitu. Loh bagus loh itu. Jadi kalau itu kemudian kita sentuh dengan dunia dakwah, insya Allah anak-anak kita juga akan baik. Mereka akan punya adab juga. Walaupun main bola mereka punya adab gitu. Kayak pemain-pemain di luar negeri itu, begitu waktunya adzan berhenti mereka, ya
Caranya gimana mereka solidaritas itu? Berhenti, menghargai temennya yang sedang puasa, biar mereka buka puasa dulu gitu. Coba itu. Memang dibangun seperti itu. Nah, yang kita kenal kan di tempat kita ini, bal-balan ini senengannya tawuran, tok kan begitu. Dididik tawuran. Polanya yang mau, ora mungkin sholatnya bareng, ora digatekni gitu kan. Ora diajari sholat bareng begitu lah. Kalau anak-anak saya main bola dulu itu, wae sholat, wae ngaji gitu. Sing besok ngaji, dulai ngaji sampai isok ngaji, gitu Pak. Gitu. Jadi makanya ya perlu anak-anak kita fahamkan. Ya, jadi kembali umur 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun dibiasakan, insya Allah umur 10 tahun mereka sudah tidak perlu lagi dipaksa-paksa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin. Pukullah mereka untuk kepentingan sholat ini wahum abna'u asrin. Kalau mereka sudah umur 10 tahun. Umur 10 tahun kok angel wae dikon sholat gitu. Jenengan ndak boleh kemudian wis le karepmu, aku sing penting wis ngongkon. Wis nduk karepmu, kowe sholat karepmu, gak sholat karepmu, sementing aku wis ngongkon, wis bebas aku gitu. Kleru. Masihan begitu. Jenengan masih harus ambil itu. Nek wong biyen ngarep apa niku? Wong pun pecut amedeni pecut niku. Senes pecut napa? Gotik lah nggih to. Napa biyen niku gotik lah nggih. Ndiki pring nggih sampean nggih to. Ngoten niku. Nah. Le kowe umur 10 tahun. Perintahe Rasulullah nek kowe umur 10 tahun gak gelem salat, kowe tak sebet perintah Rasulullah. Iki piye iki? Kowe tak sebet apa kowe salat? Ngene ta? Difahamkan, gak tiba-tiba salat. Aja ngono lah. Iki gak pahami anak ini lho, paham. Nduk, kowe wis gede lho ya, umur 10 tahun kamu lho ya. Ya. Kata Rasul kalau umur 10 tahun diperintah salat tidak mau salat, itu diperintah untuk fatribu, suruh pukul gitu. Piye? Kowe tak gepuk apa salat? Nggih anu mboten salat, mboten usah digepuk. Lho gak iso gitu. Enake jawabane, gak salat gak digepuk, gak iso kowe. Duduk dipilih kowe salat apa digepuk gitu. Mumpun salat ae wis. Nah gitu. Sik rada kepeksa kan nggih? Sik rada kepeksa, tapi tetap harus gitu. Sebab nanti kalau sudah kebablasan 15 tahun berikutnya kemudian mereka tidak ahli sholat, waduh berat Pak Bun. Dikon sholat wis wangil gitu. Nah ini makanya harus kita perhatikan bagaimana ya konsep ya pengajaran sholat di dalam Islam itu. 7 tahun ya, umur 10 tahun nggak gelem disamblek gitu. Terus juga kata Rasul wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau sudah umur 10 tahun anak sudah harus mulai dipisahkan dari tempat tidur. Nggak boleh lagi kumpul sama ayah sama ibunya gitu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak wis gede umur 10 tahun sudah harus diajari untuk tidur sendiri. Wis kowe turu dhewe nyang kono gitu. Wis kalau njaluk kelon bapak, kalau njaluk kelon ibu wis turu dhewe gitu. Itu diajari Pak itu. Sudah harus mulai dikenalkan tentang aurat, dikenalkan tentang dan seterusnya. Itu fase-fase ya bagaimana kita menanamkan pengajaran kepada anak kita gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira juga penting menjadi motivasi kita dan semua kaum muslimin. Ya, orang-orang yang beriman juga. Ya, firman Allah di surat Fatir 35 ayat 30. Bahwa innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa orang-orang yang mau membaca kitab Allah, mau membaca Quran, ya siapa aja yang mau membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka mau menegakkan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
mereka mau berinfak, udah 3 ini, gelem ngaji, gelem sholat, gelem infak. Pun gampang toh, telu gitu, gelem ngaji, gelem sholat, gelem infak. Maka dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut. Kadang orang kan tidak paham gitu ya, kalau ngomong niaga yang dihitung untung rugi itu. Padahal kalau yang namanya niaga itu ya kadang untung kadang rugi gitu. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi pelakunya. Siapa? Mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Nah, ini makanya monggo kabeh kudu ngaji, seneng ngaji. Ya seneng ngaji. Ya apa caranya dipaksa ada kudu seneng ngaji, seneng maca Quran gitu. Kalau toh ndak bisa baca 1 hari 1 juz, minimal 1 hari baca 1 ayat. Minimal 1 ayat. Kalau 1 ayat terlalu sedikit, silakan ditambah sesuai dengan kemampuan. Mau nambah berapa silakan gitu. Ya. Jangan sampai kita ya baca Quran nunggu nadar dulu gitu. Ya, nunggu nadar dulu. Baca Quran itu kalau bisa ya tanpa nadar sudah kita harus biasakan baca Quran. Ada orang yang baca Quran karena nadar, karena janji dulu gitu. Ada salah seorang sahabat ya. Nyimpun usia ini sampun rada udur usia ngoten. Tapi karena ndelok tanduran woh-wohane niku ngarepe omah, awake seweneng menek dheweke gitu. Menek mbuh napane apa kepreset napa ngoten tiba. Tekan dhuwur wit tiba blek. Begitu tiba niku mripate mboten ketok blas. Blas pun mboten saged ningali gitu. Tapi dia mboten putus asa. Ya Allah, nek jenengan warasaken mripat kula ya Allah. Kula ben dinten bakal maca Quran ya Allah kula jenengan. Nadar ning dhek ngoten. Ya Allah, pokoke mripat kula sampean warasaken ya Allah. Kula saged ningali malih. Kula pokoke bakal maca Quran ben dinten kula ya Allah gitu. Subhanallah. Waras tenan Pak mripate Pak. Jadi matanya bisa terang kembali, bisa baca dia gitu. Tapi kalau dulu bingung, siapa? Fathur Pak, iya, tekan dihur gitu. Nah, gitu. Biasa gitu. Dan ini pun pun semrat, cetok gitu. Dan karena dia berjanji, tiap hari sekarang dia baca Quran itu. Aku sebendino baca Quran lagi hur gitu. Kenapa Pak? Ya apa kau utang aku ya gitu. Kau utang janji karo Allah aku nek waras aku maca Quran bedain aku saiki gitu. Nek durunge waras iki biyen nek durunge kena musibah iki ben yo sok-sok nek kober maca Quran gak kober ya ora gitu. Wis gak sepiro anu lah gitu. Tapi begitu kena musibah dan ditolong dia oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, akhirnya beliau rutin sekali tiap hari baca Quran. Minimal 1 ayat gitu. Ayo kira-kira kula panjenengan tapi maca Quran ngenteni ngono apa Kak? Mboten usah gitu. Mboten usah. Kita sadar ya dan kita paham kalau membaca Quran itu adalah bentuk tijaratan lan tabur. Ini adalah perdagangan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Makanya monggo nggih maca Quran. Pun Ramadan tok. Ramadan luwe dinemen-nemeni meneh gitu. Tapi di luar Ramadan tetap harus baca Quran itu. Pun waktu-waktunya dihabiskanlah untuk baca Quran. Ya, untuk sholat. Ya. Rezekine dienggo infak gitu. Wis nek jenengan telu niki sampean nglakoni kapan ae sampean dipundhut Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah aman insyaallah. Ya. Karena kita tidak akan rugi dawuhnya Allah ngaten tijaratan lan tabur begitu. Dan Allah sendiri juga menyampaikan bukan hanya lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidum min fadli. Jadi nanti Allah akan ya memberikan memenuhi pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran mereka, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya gitu. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha
berterima kasih, Allah maha mensyukuri gitu. Nah, ini 3 perkara tadi itu. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi anak kita perintah, ayo deh sholat deh. Keluarganya kabeh diperintah sholat itu. Nah, tapi jangan lupa, ya dibalik kita semua ini ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pun sampai lali karo donga. Dia ngongkon sholat, ya ubrak-ubrak sholat, tapi aja lali ya ndongakno supaya dadi ahli sholat pisan. Nggih, seperti doa Nabi Ibrahim. Ya, di surat Ibrahim ayat 41, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Didongaaken nggih anak putune niki gitu. Mun dubrak-ubrak tok, ya dubrak-ubrak, ya dikongkon sholat, ya diwarai sholat, tapi ya juga didoakan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah aku dan anak cucuku ya Allah sebagai orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Ya. Jadi anak cucu kita didoakan itu. Kenapa harus diperintah sholat? Kenapa harus didoakan supaya mereka menjadi ahli sholat itu? Ya, karena di dalam surat Maryam surat 19 ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala paring kabar datang kula panjenengan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaus shalah. Jadi nanti akan datang generasi pengganti mereka, khalfun mengganti adaus shalah, mereka yang tidak mempedulikan sholat. Jadi sakbare kula panjenengan niki mangke generasi setelah kita ini, mereka kalau tidak kita suruh, tidak kita doakan, mengkhawatirkan karena nanti akan muncul generasi-generasi yang tidak peduli dengan sholat itu. Urusan megawe wis lali karo sholat, urusan sekolah lali karo sholat, urusan kuliah lali karo sholat, urusan bojo lali karo sholat, urusan penggawean lali karo sholat begitu. Itu yang terjadi. Jadi makanya kesolian itu jangan hanya terjadi pada kita. Selain kita juga harus mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa min dzurriyyati. Anak cucu kita doakan juga. Karena faktor tadi itu. Generasi yang akan datang itu akan muncul generasi yang adaus shalah wattaba'us syahawat. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah begitu ya fasaufa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan nanti gitu. Nanti sorong wis ta wong kuwi selagi ora gelem salat gak mungkin bahagia gitu. Orang bahagia itu karena salat. Ya. Orang bisa keluar dari segala persoalan itu kalau dia masih mau salat. Allah kasih itu nanti itu. Nek wis salat ora direken, ora digatekne, ora dilakoni gitu. Ini alamat kita akan menumpuk-numpuk masalah gitu. Sudah, benteng keluarga kita ini harus sholat itu. Benteng masyarakat kita juga harus sholat itu. Benteng bangsa ini juga harus sholat ini gitu. Jadi makanya gerakan-gerakan sholat berjamaah, gerakan-gerakan sholat tahajud, saya pikir memang perlu terus digaungkan. Jangan pernah bosan kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, untuk senantiasa menegakkan sholat. Ini benteng terakhir sudah gitu. Kalau sudah sholat ditinggalkan semua akan rapuh semuanya sudah begitu. Kita rapuh, keluarga kita akan rapuh, anak-anak kita akan rapuh, bangsa kita juga akan mengalami kerapuhan gitu. Makanya masih juga disyaratkan ya pemimpin kita itu haruslah pemimpin yang ahli sholat juga begitu. Ya, kalau kita perhatikan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan sesungguhnya wali kamu,
penolong kamu, pemimpin kamu, teman dekat kamu, ya. Itu nanti orang-orang iman yang disebut yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Jadi penolong kita ini Allah, pelindung kita ini Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Penolong kita ini hanya Allah dan Rasul, nanti di akhirat yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang beriman ini adalah para pemimpin kita, kawan kita, sahabat kita. Maka mereka harus orang-orang yang yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Mereka adalah orang-orang yang harus ahli salat, ahli zakat, dan mereka adalah orang-orang yang ahli ruku gitu. Jadi bukan sembarangan naten. Makanya kalau sudah rakyatnya ahli salat, pemimpinnya ahli salat, masya Allah begitu. Nah, ketika turun membaca surat Al-Hajj ayat 41, ya terakhir ini, pembahasan terakhir, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya setelah membaca ayat ini menyampaikan kepada seluruh warga negara yang waktu itu ada gitu. Disampaikan, saudara-saudara, tugas yang dibebankan di dalam surat Al-Hajj 41 ini bukan hanya tugas kalian saja, tapi ini adalah tugas kami selaku pemerintah. Jadi untuk aqamus shalah wa atuz zakah ini tugas kita semua. Kami penguasa ini punya kewajiban memerintah kalian dan memfasilitasi kalian bagaimana kalian mau sholat, kalian bisa mengeluarkan zakat, kalian bisa beramal ma'ruf nahi munkar gitu. Ini kewajiban kami sebagai penguasa. Tetapi kewajiban kalian semua adalah kalian harus mengikuti, harus patuh kepada penguasa-penguasa yang hari ini memimpin kalian semua. Jadi Umar bin Abdul Aziz sampai begitu. Jadi memang alladzina immakannahum fil ard, ini butuh itu. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Siapa? Mereka para penguasa. Ya, mereka para penguasa. Dan kita masyarakat yang diberikan tempat tinggal oleh Allah ini gitu. Kewajiban kita adalah aqamus shalah. Jadi makanya punya kewajiban itu presiden ubrak-ubrak rakyat, ayo sholat tuh kamu, ayo sholat tuh ya gitu. Tapi kan jadi masalah kalau presiden bukan ahli sholat, kan begitu. Bagaimana mereka akan ubrak-ubrak sholat itu? Maka mereka akan mengatakan, udah kamu sholat, tidak sholat terserah kamu, yang penting kamu baik. Ya tidak mungkin. Bagaimana orang baik dengan tidak sholat itu? Ya, ini zaman sekarang berbahagia. Maka kewajiban pemimpin itu adalah ini. Ayo kalian sholat begitu. Masya Allah, saya kapan hari melantik pengurus Dewan Dakwah Ngawi gitu ya, di Pendopo Kabupaten gitu. Nah, Masya Allah bupatinya ketika ada qori harus baca itu, bupatinya ngasih sambutan tadi itu ya surat Al-Furqan yang dibaca tadi itu, tahu dia gitu. Kemudian beliau sampaikan, saya minta tolong ini pengurus-pengurus yang baru bantu kami untuk sukseskan program sholat subuh berjamaah. Jadi beliau bupati ini punya program sholat subuh berjamaah, muter seluruh Kabupaten Ngawi gitu. Saya bilang sama pengurus, wajib Anda membantu. Ini program yang sangat luar biasa gitu. Ini pemimpin itu harus begitu. Harus begitu, luar biasa kalau kita dapati begini. Insya Allah kalau pemimpin kita mulai dari pusat sampai RT bisa melaksanakan seperti perintah Allah di surat Al-Hajj 41, kita hanya tinggal menunggu waktu. Negeri kita akan betul-betul menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, dan semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala rizki ya faham Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.